Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah bencana geologi purba yang bertemakan yaitu investigasi bukti-bukti banjir purba berdasarkan kajian geologis. Di mana kajian ini akan saya bagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu apa itu banjir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang lingkungan cekungan banjir. Yang ketiga adalah dataran banjir. Yang keempat adalah daerah endapan banjir. Yang kelima adalah banjir purba. Dan yang keenam adalah menurut kajian geologi. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu banjir. Banjir itu sendiri adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam dataran. Pengarahan banjir menurut Uni Eropa mengartikan bahwa banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada dataran yang biasanya tidak terendam oleh air, dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir juga diakibatkan oleh naiknya volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Dan juga bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan kebanjiran, air dari bendungan melimpah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu adalah lingkungan cekungan banjir. Lingkungan cekungan banjir adalah tempat kumpulan atau terminal proses pengendapan, baik yang berasal dari pelimpahan material alur sungai yang bercampur dengan fasies rawa atau sebagai wadah pasokan material yang bersumberkan dari paparan cekungan. Selanjutnya adalah dataran banjir. Dataran banjir merupakan dataran luas yang berada pada kiri kanan sungai yang terbentuk oleh sedimen akibat limpasan banjir sungai yang disebabkan oleh tergenangnya air pada saat banjir. Dataran banjir umumnya berupa pasir, lanau, dan lumpur, serta merupakan bagian terendah dari floodplain. Endapan dataran banjir biasanya terbentuk selama proses penggenangan. Endapan ini umumnya didominasi oleh endapan suspensi seperti lanau, lumpur, atau bisa juga terdapat batu pasir halus yang terendapkan oleh arus yang lebih kuat pada saat puncak banjir. Endapan tersebut mengisi daerah yang relatif datar pada sisi luar sungai dan terkadang mengandung sisa tumbuhan yang mengalami bioturbasi oleh organisme. Selanjutnya adalah daerah endapan banjir. Lingkungan pengendapan adalah suatu daerah di permukaan bumi di mana terdapat sesuatu bahan yang terendapkan atau terdapat suatu deposit. Lingkungan pengendapan dapat dibedakan dengan daerah sekitar berdasarkan karakteristik biologi, kimia, dan fisiknya. Terdapat beberapa tipe lingkungan pengendapan yang ada di bumi sekarang, yaitu yang pertama adalah kipas aluvial. Kipas aluvial ini mempunyai kipas yang terbentuk di kaki gunung. Umumnya berada di daerah kering sampai semi kering di mana curah hujan jarang tetapi deras dan laju erosi besar. Endapan aluvial ini khas akan kuarsa, pasir, dan gravel. Yang kedua adalah lingkungan fluvial. Lingkungan fluvial mencakup graded river, sungai bermeander dan jeram, saluran-saluran sungai, ambang sungai, tanggul, dan dataran-dataran banjir bagian dari lingkungan fluvial. Endapan di saluran-saluran sungai terdiri dari kuarsa, gravel dengan kebundaran baik dan pasir. Selanjutnya, yang ketiga adalah lacustrine environments atau danau, yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam, besar atau kecil, dangkal atau dalam, yang diisi oleh sedimen evaporit, karbonatan, atau terrigenous. Sedimen berbutir halus dan bahan organik yang mengendap pada beberapa danau menghasilkan serpih berlapis yang mengandung minyak. Yang keempat ada gurun. Biasanya berupa daerah luas dengan bukit-bukit dari endapan pasir. Endapan pasir mempunyai sorting yang baik, kebundaran baik, cross-bedded, tanpa adanya asosiasi dengan gravel atau lempung. Yang terakhir atau yang kelima adalah rawa. Rawa ini adalah air yang diam dengan tumbuhan hidup di dalamnya, yang terdapat endapan batu bara.
Selanjutnya ada banjir purba. Banjir membawa sedimen beragam ukuran, mulai dari lempung hingga bongkah, berdiameter puluhan sentimeter. Limau manis memiliki morfologi cekungan yang unik di bagian hulu, dengan karakter melebar dengan diameter sekitar 2 kilo, yang kemudian menyempit menuju ke arah hilir. Karakter morfologi seperti ini dikontrol oleh variasi batuan yang mudah tererosi di suatu tempat, yang membentuk cekungan luas yang diselilingi oleh batuan resisten, yang membentuk lembah sempit. Penyempitan lembah aliran sungai rawan terhadap pembendungan alami, di mana material permukaan seperti tanah, batuan, dan batang pepohonan mampu membentuk bendung alam di bagian yang sempit. Pada akhirnya akan menimbulkan pengumpulan massa air di bagian hulu. Banjir purba juga dapat diidentifikasikan dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah endapan slackwater. Endapan slackwater terdiri dari pasir dan lanau, kadang-kadang juga kerikil, yang terakumulasi relatif cepat dari suspensi selama banjir besar, terutama di tempat-tempat di mana batas aliran menghasilkan penurunan kecepatan aliran yang nyata. Yang kedua ada indikator paleostage, di mana indikator paleostage penting lainnya termasuk lanau garis, tanda gerusan tingkat tinggi, dan vegetasi yang dimodifikasi banjir. Situs akumulasi sedimen slackwater terjadi di lokasi berikut. Yang pertama adalah anak muara sungai, saluran secara tiba-tiba, perluasan. Di aliran batuan dasar, di gua dan ceruk tepi saluran, di tikungan berliku-liku, dan di hulu dari ekspansi saluran yang tiba-tiba. Selanjutnya ada faktor regional. Faktor regional berguna dalam menemukan jangkauan sesuai untuk studi, meliputi konsentrasi pasir dan lumpur yang memadai dalam pengangkutan oleh banjir, saluran batas tahan yang tidak mengalami agradasi yang cukup besar, situs pengendapan dengan potensi tinggi untuk pelestarian fitur, dan ngarai yang di dalam sempit dalam bahan geologi. Selanjutnya ada penampang saluran. Penampang saluran yang sempit adalah yang paling berguna karena peningkatan debit banjir menghasilkan peningkatan tahap yang relatif besar. Banjir purba juga dapat ditafsirkan secara alternatif sebagai produk dari perendaman laut atau sebagai hasil pengendapan oleh aliran keluar proglasial yang membentuk pengisian lembah yang kemudian diiris oleh sungai postglasial dengan beban sedimen yang lebih sedikit. Kemudian teras-teras tersebut dihasilkan dari banjir glasial skala besar dan menggunakan ketinggian untuk menyimpulkan permukaan air yang tinggi, rata-rata sekitar 50 meter di atas profil sungai saat ini. Dan yang terakhir adalah menurut kajian geologi. Penyelidikan geologi dari bencana banjir pernah dilakukan oleh J. Harlan Briggs di wilayah Channel Subland di barat laut Amerika Serikat. Dalam berbagai makalahnya, beliau mencatat ciri-ciri yang menandai tinggi tingkat yang dicapai oleh air banjir. Ini termasuk lereng curam yang dipotong ke dataran tinggi bermantel los yang berdekatan dengan saluran keropeng, endapan batu kerikil tingkat tinggi dari banjir, dan membagi penyeberangan di mana satu saluran keropeng tumbuh ke yang lain. Beliau juga mempelajari deposito emples oleh bencana banjir ke berbagai anak sungai di sebelah timur saluran Seblanc Censi Palos. Dia juga mencatat bahwa endapan yang paling tebal dan paling kasar dekat dengan pintu masuk lembah-lembah ke dalam keropeng. Mereka memanjang ke atas lereng lembah setinggi dasar lereng curam losial di sepanjang daerah gubuk yang berdekatan. Deskripsi ini juga menunjukkan bahwa dia sangat jelas mempelajari endapan slackwater yang disebabkan oleh banjir. Sangat menarik untuk dicatat bahwa salah satu argumen alternatif utama terhadap hipotesis Briggs
ditawarkan oleh Flynn tahun 1938 yang menafsirkan bukti mega flooding Scarborough Bridge sebagai produk dari aliran agradiing proglasial. Seperti karya sebelumnya, di Consentiut telah memalsukan hipotesis banjir dari dana. Kali ini bagaimanapun Flynn salah dan Bridge telah menyimpulkan dengan bukti banjir skala besar. Mungkin hanya ini presentasi saya yang berjudul tentang investigasi bukti-bukti banjir purba berdasarkan kajian geologis. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan kalimat, nama dan sebagainya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.